C. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis latar. Perkenalkan, nama saya Firly Ahmad. Perkenalkan, nama saya Tia Mustika Rini. Perkenalkan, saya Apriani Kasuryani. Perkenalkan, nama saya Najika Padalikan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. A. Kerajaan Melayu atau Melaka pusat kekuasaan. B. Istana Raja, tempat konflik utama. C. Kampung halaman dan tempat pertempuran. D. Medan perang, tempat pertempuran. E. Hutan, tempat persembunyian mertua, tempat paling penting. Istana Raja karena menjadi pusat konflik dan pengambilan pusat penting dalam cerita. Perkenalkan, nama saya Tia Mustika Rini. Saya akan membahas latar waktu periode sejarah abad ke-15, masa kejayaan kerajaan Melayu. Ciri-ciri zaman: A. Sistem kerajaan yang kuat. B. Perdagangan maritim yang berkembang. C. Pengaruh budaya Islam yang kental. Saya Apriani Kasuryani akan membahas latar sosial dan budaya. Sistem pemerintahan monarki absolut dengan raja sebagai penguasa tertinggi. Struktur sosial: hierarkis raja, bangsawan, panglima, raja jelata. Nilai-nilai budaya Melayu: kesetiaan kepada raja, yaitu raja menaungi bumi, menjunjung tinggi persahabatan, menghormati orang tua dan guru, menjaga kehormatan dan martabat. Saya Adika Padalikan. Saya akan menjelaskan pengaruh latar terhadap cerita. Latar kerajaan dengan sistem monarki absolut memengaruhi konflik cerita, di mana kesetiaan kepada raja harus menjadi nilai tertinggi yang harus dipertahankan, bahkan jika harus mengorbankan persahabatan. Saya Firly Ahmad akan menjelaskan relevansi latar dengan masa kini. Nilai kepemimpinan yang bertanggung jawab, pentingnya loyalitas dalam organisasi, menghormati hierarki dan struktur sosial, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah ada yang bertanya? Ya, saya dari kelompok C akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Latar belakang: A. Kerajaan Melayu atau Melaka pusat kekuasaan. B. Istana Raja, tempat konflik utama. C. Kampung halaman, tempat pertempuran. D. Medan perang, tempat pertempuran. E. Hutan, tempat persembunyian mertua, tempat paling penting. Istana Raja karena menjadi pusat konflik dan pengambilan keputusan penting dalam cerita. Kesimpulan: sebagai penuntut kami dapat menyimpulkan bahwa analisis latar dalam karya sastra sangat penting karena memberi gambaran konteks cerita yang utuh, membantu membaca, memahami motivasi dan tindakan tokoh, merefleksi nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau, memberikan pembelajaran yang relevan untuk masa kini. Sekian dari kelompok kami mengenai analisis latar. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Aulia Sabrina Dan saya Limba Sabrian. Dan saya Dewan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Aulia Sabrina Saya Limba Sabrian. Saya Dewan. dan 2 teman saya yang tidak dapat hadir. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik analisis tokoh Hang Tuah. Presentasi kami membahas tentang karakterisasi, bukti tekstual, perkembangan karakter, motivasi dan relevansi tokoh Hang Tuah. 1. Karakteristik Hang Tuah. Karakterisasi Hang Tuah. Sebutkan sifat utama Hang Tuah berdasarkan teks hikayat. A. Setia kepada raja dan negara. B. Berani dalam menghadapi musuh dan tantangan. C. Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. D. Jujur, berkata benar meski merugikan diri sendiri. E. Pantang menyerah, tidak mudah putus. Bukti tekstual. Tulisan minimal 3 kutipan dan teks yang menunjukkan karakter Hang Tuah. Kutipan 1. Hang Tuah sambut mati demi raja dan tanah lali. Menunjukkan sifat kesetiaan dan patriotisme. Kutipan 2. Walaupun difitnah, Hang Tuah tetap patuh dan pada 3 raja. Menunjukkan sifat ketulusan dan kesabaran. Kutipan 3. Hang Tuah berkata tegas membela kebenaran. Menunjukkan sifat kejujuran dan keberanian. 3. Perkembangan karakter. Bagaimana perubahan karakter Hang Tuah dari awal hingga akhir cerita? Hang Tuah mengalami perkembangan dari seorang pemuda yang sederhana menjadi panglima yang bijaksana. Melalui berbagai cobaan dan fitnah, karakternya semakin matang dan bijaksana dalam menghadapi konflik antara kesetiaan personal dan kesetiaan kepada negara. 4. Motivasi tokoh. Apa yang mendorong Hang Tuah dalam setiap kebijakannya? Motivasi utama Hang Tuah adalah kesetiaan kepada raja, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjaga kehormatan kerajaan Melayu. Ia juga dimotivasi oleh raja persahabatan dan keinginan untuk menegakkan keadilan. 5. Revelasi karakter. Revelasi karakter. Bagaimana karakter Hang Tuah dapat menjadi teladan di zaman sekarang? Karakter Hang Tuah relevan
Demikian presentasi dari kelompok kami tentang analisis tokoh Hang Tuah. Kami membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya atau memberi tanggapan terhadap presentasi kami. Karakterisasi Hang Tuah adalah setia kepada raja dan negara, berani dalam menghadapi musuh dan tantangan, bijaksana dalam mengambil keputusan, jujur, berkata benar meski merugikan diri sendiri, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa. Ada lagi? Dinda? Cukup? Oke. Ibu yang mau bertanya, coba lihat yang nomor 5. Oke. Apakah itu benar? Referensi yang betul itu referensi enggak? Ayo. Ada yang salah? Presentasinya salah. Kan soalnya relevansi karakter bagaimana Hang Tuah dalam menjadi ini. Ayo, silakan. Yang benarnya apa? Silakan. Berarti kesalahan penulisan. Ya, mau lihat silakan. Salah betul. Yang dimaksud bukanlah referensi, tetapi Nomor 5. Ayo silakan. Dilalah. Nomor 5. nomor 5 bukanlah referensi karakter, tetapi relevansi karakter. Iya, itu ya. Jadi bukan kesalahan bukan. Oke, silakan. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, berikut adalah kesimpulannya. Hang Tuah memiliki karakter yang kompleks, karakter didukung oleh bukti yang tekstual yang kuat, dan tokoh mengalami perkembangan karakter yang dinamis. Terima kasih atas perhatian.